قال المصنف أبو حامد حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وأنواره وعلومه ونفعاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفن الثالث من القطب الأول في أركان الحكم. Fan yang ketiga dari kutub yang pertama, pilar yang pertama adalah tentang rukun-rukun hukum. Di depan dijelaskan bahwa usul fikih terdiri dari 4 pilar kan. Pertama tentang ahkam hukum. Yang kedua tentang adillatul ahkam, dalil-dalil hukum. Yang ketiga tentang bagaimana caranya melahirkan hukum dari dalil. Pilar yang keempat adalah mujtahid. Pilar yang pertama sudah. Sekarang yang akan dijelaskan adalah tentang rukun-rukun hukum. Wahia adapun arkanul hukmi arba'atun itu ada 4. Al-hakimu wal mahkumu alaihi wal mahkumu fihi wa nafsul hukmi. Pertama hakim. Hakim itu Allah yang menetapkan hukum. Mahkum alaih itu orang mukallaf. Mahkum fihi itu perbuatan mukallaf. Yang keempat ya hukum itu sendiri ya. Hukum itu sendiri. Amma nafsul hukmi faqad dzakarnahu. Adapun hukum itu sendiri maka kami telah menyebutkannya di depan. Apa itu hukum? Wa annahu dan bahwa sesungguhnya hukum yarji'u ilal khitabi adalah kembali kepada khitab. Di depan dijelaskan bahwa hukum yaitu ya khitab Allah. Wa huwa ar-ruknul awwalu itu adalah rukun yang pertama. Hukum itu sendiri merupakan rukun yang pertama. Sudah dijelaskan. Ar-ruknu as-tsani al-hakimu. Rukun yang kedua hakim, yang membuat hukum, yang menetapkan hukum. Wa huwa adapun hakim al-mukhatibu adalah mukhatib. Ada khitab, ada mukhatib, ada mukhatab ya. Khitab itu hukum, mukhatib itu Allah yang menetapkan hukum, mukhatab itu orang mukallaf. Fa innal hukma khitabun wa kalamun. Sebab hukum itu tak lain adalah khitab dan kalam. Hukum yaitu khitab itu, pesan itu. Fa'iluhu kullu mutakallimin alab adapun yang melakukannya, yang melakukan khitab dan kalam adalah setiap mutakallim. Setiap siapa yang berbicara itu namanya fa'ilul khitab, fa'ilul hukmi. Fala yustaratu fi wujudi suratul hukmi illa hadzal qadru. Maka tidak disyaratkan di dalam adanya format hukum kecuali kadar ini. Maka wujudnya hukum syaratnya ya hanya ini. Ada khitab, ada mukhatib ya. Ada kalam, ada mutakallim. Itu hanya ini yang dibutuhkan. Amma istihqaqu nufudil hukmi adapun layaknya efektivitas hukum, adapun bahwa hukum itu layak efektif ya, layak efektif punya kekuatan. Adapun bahwa hukum itu layak memiliki kekuatan, falaisa maka tidak ada apa istihqaq illa liman kecuali bagi zat lahu yang ialah bagi man al khalqu wal amru
Al-khalqu adapun menciptakan, wal amru dan yang punya perintah. Artinya pada dasarnya hukum itu bisa terwujud dengan adanya mutakallim dan kalam. Persoalan apakah hukum itu efektif, punya kekuatan, itu persoalan lain. Bahwa hukum yang memiliki efektivitas itu hanyalah milik Zat yang Maha Kuasa, Zat yang menciptakan alam semesta dan yang berhak melahirkan perintah. Fa innal nafidha hukmul maliki ala mamlukihi. Karena fa innama an-nafidhu, maka hanya saja adapun hukum yang efektif, yang punya pengaruh, adalah hukumnya Malik atas mamluknya Malik, pemilih atas siapa yang dimiliki Malik. Hukum yang memiliki kekuatan itu ya hukum yang lahir dari Malik, berlaku untuk mamluknya ya. Malik penguasa, mamluk pihak yang dikuasai. Wala malika illal khaliqu, sementara tidak ada malik, tidak ada yang kuasa kecuali Zat pencipta, Allah Ta'ala ya. Fala hukma wala amro illa lahu, maka tidak ada hukum dan tidak ada perintah kecuali bagi Sang Khalik. Artinya yang wajib ditaati hukumnya dan yang berhak memberikan perintah hanya Allah ya. Kalau ditanya siapa yang wajib ditaati perintahnya, yang wajib ditaati perintahnya ya hanya Allah. Amman nabiyyu, adapun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa tak wajib ditaati? Wasultanu dan penguasa, waliul amri, wasayyidu dan sayyid bagi budak, wal abu dan ayah bagi anak, wazauju dan suami bagi istri, apa mereka tak wajib ditaati? Fa idza amaru, apabila mereka memerintahkan, nabi, sultan, sayyid, abun dan zaujun memerintahkan, wa aujabu dan mereka mewajibkan, lam yajib syai'un, tidak wajib apa sesuatu, bi ijabihim dengan sebab ijabnya mereka. Mereka mewajibkan, tidak akan lahir kewajiban apa-apa. Bal bi ijabillahi ta'ala, melainkan dengan mewajibkannya Allah Ta'ala, mewajibkan ta'atahum kepada mentaati nabi, sultan, sayyid, ab dan zaud. Jadi pada dasarnya yang wajib ditaati hanya Allah. Pertanyaannya, apakah nabi, waliul amri, sayyid, orang tua, suami tak wajib ditaati? Wajib. Kenapa? Sebab karena Allah Ta'ala mewajibkan kita menaati mereka. Kita wajib taat kepada Nabi. Kenapa? Karena disuruh Allah. Kita wajib taat kepada waliul amri, kok wajib? Karena disuruh Allah. Istri wajib taat kepada suami karena disuruh Allah. Walaula dzalika, andai kata tidak karena itu, andai kata tidak karena disuruh Allah, lakana kullu makhluqin, niscaya ada apa setiap makhluk, aujaba ala ghairihi, yang mewajibkan siapa setiap makhluk, ala ghairihi atas lainnya, mewajibkan syai'an akan sesuatu, kana niscaya ada, lil muwajabi alaihi, bagi pihak yang diwajibkan, mujab alaihi, ada an yakliba alaihi al-ijaba, membalik siapa wair mujab alaihi ya, membalik siapa mujab alaihi, alaihi atas kullu makhluk, membalik al-ijaba kepada ijab. Id laisa ahaduhuma aula minal akhari, karena tidak ada
ahaduhuma siapa salah satunya mujib dan mujab alaih, aula adalah lebih berhak minal akhari daripada yang lain. Misalnya si A dan si B sama-sama orang, A orang, B orang. Siapa yang lebih berhak menyuruh? Apakah si A lebih berhak menyuruh B? Apa si B lebih berhak menyuruh si C? Sama. Kalau si A mewajibkan sesuatu kepada si B bisa melakukan yang sama, mewajibkan sesuatu kepada si A, ya kan? Karena manusia ini kan rata memiliki kedudukan yang setara kan. Setara. Tidak ada seseorang lebih berhak dari orang lain untuk ditaati sama itu. Kalau istri wajib taat kepada suami, ya karena Allah menyuruh, ya kan. Kalau anak wajib taat kepada orang tua, karena Allah menyuruh. Faizan maka dengan demikian al-wajibu ta'atullahi ta'ala. Maka adapun yang wajib adalah taat kepada Allah Ta'ala, wa ta'atu man dan menaati orang, aujaballahu yang mewajibkan siapa Allah ta'atahu kepada menaati iman. Yang wajib ditaati adalah Allah, dan siapa yang oleh Allah Ta'ala diwajibkan agar ditaati. Fa in qila jikalau dikatakan la tidak begitu, bal man qadara ala tawa'udi bil iqabi, bahkan adapun orang yang kuasa untuk mengancam bil iqabi dengan hukuman, wa tahqiqihi dan mewujudkan iqab hissan secara konkret, bahwa maka adapun man ahlun lil ijabi adalah memiliki kapasitas untuk mewajibkan. Bagaimana kalau ada pertanyaan seperti ini? Orang yang punya kuasa untuk mengancam dan kuasa pula untuk mewujudkan ancamannya, berarti dia akan memiliki kapasitas untuk mewajibkan. Idzil wujubu innama yatahaqqaqu bil iqabi, karena kewajiban itu hanya saja kewajiban itu terwujud dengan adanya hukuman. Tanpa ada hukuman, ya yang namanya kewajiban tak terwujud. Kulna kita menjawab, karena telah kami sebutkan di depan, min madhabil qadhi rahimahullahu, yaitu madhabnya Qadhi Abu Bakrin al-Baqillani, annallaha ta'ala bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala lau aujaba syai'an, andai kata Allah Ta'ala mewajibkan sesuatu, la wajaba niscaya wajib sesuatu itu, wa illam yatawa'at alaihi bil iqabi, walaupun tidak mengancam Allah alaihi atas syai'an bil iqabi dengan hukuman. Ini madhabnya Qadhi al-Baqillani. Kalau Allah Ta'ala mewajibkan sesuatu meskipun tanpa ancaman, ya pasti wajib sesuatu itu. Lakin indal bahsi an hakikatil wujubi, namun ketika diteliti tentang hakikat wujub, la yatahassadu ala ta'ilin, tidak diperoleh apa suatu faidah, manfaat. La yatahassadu ala ta'ilin, tidak diperoleh apa suatu manfaat. Idza lam yata'allaq bihi dararun mahdhurun, bila mana tidak berhubungan dengan wujub apa darar yang dikhawatirkan. Tidak akan ada manfaat daripada wujub, ya, kalau tidak terkait dengan sesuatu yang ditakuti orang. Untuk apa ada wujub tapi tidak ada konsekuensinya? Illa annal adatah jariyatun,
Namun sesungguhnya kebiasaan itu berlaku bitaksi jihadul ismi, berlaku dengan mengkhususkan nama ini, nama doror, dikhususkan bid-dorori alladhi yuhdaru fil akhirati, dikhususkan dengan doror yang dikhawatirkan di akhirat. Namun sudah kadung menjadi kebiasaan bahwa bila mana disebut kata-kata iqab hukuman, seolah-olah maksudnya adalah hukuman yang kita takuti di akhirat, ya kan? Wala qudrat alaihi, sementara tiada kuasa atas doror alladhi yuhdaru fil akhirah illa lillahi ta'ala, kecuali miliknya Allah Ta'ala. Doror yang dikhawatirkan di akhirat kan hanya milik Allah, ya. Fa in utrika ala kulli dororin, bila mana digunakan apa kata doror atas tiap-tiap doror yang dikhawatirkan, pokoknya doror ya yang menakutkan baik dunia maupun akhirat. Wa in kana fid dunya, walaupun itu di dunia. Kalau doror itu digunakan atas setiap doror baik dunia maupun akhirat, faqad yaqdiru alaihi al-adamiyyu, maka kadang mampu alaihi atas menciptakan doror siapa manusia. Manusia bisa menciptakan doror kepada orang lain. Fa in dzalik yajuzu an yakuna mujiban, maka ketika itu mungkin ada siapa adami menjadi mujib, menjadi pihak yang mewajibkan. Manusia mungkin saja menjadi pihak yang mewajibkan karena dia punya kuasa. Tapi la bimakna anna natahaqqaqu qudratahu alaihi, namun tidak berarti bahwa kita dapat memastikan kudratahu akan kuasanya adami alaihi atas mewujudkan doror. Kita tidak dapat memastikan bahwa si adami itu dapat menimbulkan doror. Fa innahu la rubbama ya'jizu anhu, karena sesungguhnya adami kadang-kadang dia tak mampu daripada doror. Qabla tahqiqil wa'idi, sebelum mewujudkan ancamannya. Lakin tutawaqqa'u qudratuhu, akan tetapi dapat diantisipasi apa kemampuan adami. Wa yahsulu bihi nau'u khaufin, dan terwujud dengan antisipasi itu apa suatu macam rasa takut. Ar-ruknu as-sadisu al-mahkumu alaihi, itu rukun yang kedua hakim. Hakim itu Allah, ya. Tidak ada yang berhak untuk menetapkan hukum kecuali Allah. La hakima illallah. Rukun yang ketiga mahkum alaih. Yang dimaksud mahkum alaih adalah orang mukallaf, ya. Wa syartuhu, adapun syaratnya mahkum alaih, ayyakuna akilan yafhamul khitaba, harus ada siapa mahkum alaih adalah berakal yang faham terhadap khitab, yang faham terhadap pesan-pesan, faham terhadap firman Allah. Fala yasihu khitabul jamati wal bahimati, maka tak sah khitab terhadap benda mati seperti batu dan khitab kepada hewan. Bal khitabul majnuni was sabiyyi alladzi la yumayyizu, bahkan tak sah khitab terhadap orang gila, anak kecil yang belum tamyiz. Kenapa mahkum ada itu harus orang yang faham terhadap khitab?
Di anna taklifa muqtadahu at-ta'atu wal imtithalu. Karena taklif orang yang pembebanan terhadap mukallaf, muqtadahu adapun yang dikehendaki taklif, at-ta'atu adalah ketaatan, wal imtithalu dan nuruti perintah. Karena maksud daripada taklif itu tak lain kan, melainkan agar supaya pihak mukallaf itu nurut kan, menuruti perintah. Wala yumkinu dzalika, tak mungkin apa itu taat dan imtitsal, yang namanya ketaatan dan nuruti perintah itu tak mungkin. Illa biqasdil imtitsali, kecuali dengan kehendak untuk imtitsal, kehendak untuk nurut. Ada kehendak untuk nurut. Imtitsal itu artinya menuruti perintah. Disuruh ke barat itu imtitsal. Imtitsal itu tak terwujud kecuali dengan ada kehendak, niat. Wasartul qasdi al-ilmu bil maksudi, ataupun syaratnya kehendak adalah adanya pengetahuan terhadap apa yang dikehendaki. Ya tak mungkin ada qasdu tanpa tahu apa yang dimaksud. Syaratnya qasdu adalah al-ilmu bil maksud wal fahmu lit taklifi, dan faham terhadap taklif, pembebanan. Taklif itu kamu harus begini, kamu tak boleh begini, itu kan taklif. Fa kullu khitabin mutadamminun lil amri bil fahmi. Adapun tiap-tiap khitab, katakanlah firman Allah, itu mengandung perintah untuk faham. Tiap-tiap firman Allah itu secara implisit ya mengandung perintah untuk faham. Faman la yafhamu kaifa yuqalu lahu ifham, maka adapun orang yang tak faham, mana mungkin dikatakan kepada mereka hendaklah kamu faham. Faman la yafhamu kaifa yuqalu lahum ifham, orang yang tidak bisa faham, mana mungkin dikatakan kepada mereka fahamlah kamu. Wa man la yasma'u sauta kal jamadi kaifa yukallamu, adapun orang yang tidak mendengar suara seperti benda mati, kaifa yukallamu, bagaimana mungkin diajak ngomong. Cacai orang tak dengar. Wa in sami'a sauta, dan jikalau dia mendengarkan suara, kal bahimati, seperti hewan kan dengar juga itu. Walakinnahu la yafhamu, namun ia tak faham, dengar tapi tak faham. Fahuwa kaman la yasma'u, maka adapun dia sama saja dengan yang tak dengar. Dengar tapi tak faham sama dengan tak dengar. Wa man yasma'u wa qad yafhamu fahman ma, adapun orang yang mendengar dan kadang memiliki pemahaman tertentu, lakinnahu, akan tetapi man la yaqilu, tak berakal, wala yatasabbatu, dan tidak dapat memastikan, kal majnuni wa ghairil mumayyizi, seperti orang gila dan orang yang tidak tamyiz. Orang gila itu kan mendengar, kadang-kadang punya faham. Demikian anak kecil yang berumur 4 tahun mendengar juga. Fa mukhatabatuhu mumkinatun, adapun mengarahkan khitab kepada man adalah mungkin, ngomong kepada man mungkin. Lakin iktida'ul imtithali minhu, akan tetapi meminta untuk menurut perintah minhu daripada man, ma'annahu, padahal sesungguhnya la yasihhu minhu qasdun sahihun, tak sah minhu daripada man apa suatu kehendak yang sahih. Ghairu mumkinin, adalah tidak mungkin.
Orang gila, anak kecil yang sudah tamyiz bisa saja mendengar dan kadang-kadang bisa juga faham. Akan tetapi untuk minta dia menurut perintah itu tak mungkin. Fa in qila wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.